Jujur ini pertama kali saya mengikuti untuk e-learning ya Pak. Tapi memang kalau misalnya untuk secara materi itu secara jujur menurut saya sih oke. Karena memang sistemnya itu mungkin kerjasama dengan yang ada konsultan Bapak untuk yang sistemnya itu. Jadi memang kami seperti ada di kelas, padahal kami ada di kantor. Karena di situ kami tidak bisa untuk misalnya gini, sistemnya itu sudah disetting misalnya 5 menit sekali. Jadi kami memang harus dipaksa, bisa di dalam kutip ya, untuk bisa mengikuti terus gitu. Tapi kalau misalnya efektif tuh efektif Pak. Kalau fleksibel karena memang kami juga kan melakukannya di kantor, tidak ketemu dengan tatap muka dengan Pak Oni ataupun Pak Hartanto gitu. Dan memang untuk kondisi pandemi saat ini itu cukup pas ya, tepat untuk kalau misalnya kita supaya tetap bertambah ilmu, tapi kita juga merasa nyaman gitu. Ini baik Pak, sangat baik, sesuai sama tepat ya, karena memang kalau bisa dibilang kami bisa dibilang account officer yang ada di perbankan itu memang ilmunya atau wawasannya harus di-upgrade. Nah memang tapi buat catatan ya Pak, di kami itu ada 2 tim, ada SMB, ada account officer tuh SMB sama account officer yang komersial. Nah, kalau untuk yang account officer SMB itu, memang total portofolionya atau yang kami maintain itu hanya di bawah sampai dengan maksimal 25 miliar. Untuk sedangkan yang untuk komersial itu di atas 25 miliar sampai dengan 100 miliar. Nah, memang jadinya tantangan atau skema atau kesulitan dalam handling account-nya beda-beda, Pak. Jadi, kalau bisa, maksudnya saya berharap kalau misalnya nanti di batch berikutnya itu dapat juga disiapkan untuk kelas basic, untuk AO yang sesuai dengan kategorinya mereka, ada SMB dan komersial. Karena memang kalau kendalanya kan beda-beda Pak, kalau yang si SMB itu jumlah account atau number debiturnya itu lebih banyak, tapi memang skalanya lebih kecil. Nah, kesulitan kami adalah untuk laporan keuangan, mereka tidak membuat laporan keuangan, tetapi mereka hanya melakukan pencatatan keuangan harian. Nah, kalau untuk tim komersil itu penyusunan kita bilang proposal atau MRK, mereka adalah isunya ya analisa keuangan karena mereka memang lebih kompleks gitu. Ya ini harapan dari saya Pak. Kalau buat e-learningnya, kalau bisa sih Pak, gini, kemarin sempat Pak On itu ada share yang mengenai profil yang TDM. Nah, kayak contohnya yang materi LC, itu lebih menarik untuk saya. Karena di situ ada gambaran bahwa kalau misalnya yang disebut dengan proses jual beli kalau transaksi luar negeri itu seperti apa sih? Jadi di situ nanti audiensnya atau pesertanya bisa tahu, paham apa yang dimaksud dengan LC. Nah, mungkin juga sama nih Pak, masukan misalnya kalau yang menurut saya tadi terkait sama jawaban yang sebelumnya, itu tentang statement logik ya Pak. Jadi kalau bisa memang ada kayak contoh kasus atau yang dari si PO-PO tersebut Pak. Gitu. Jadi supaya lebih yang si pesertanya lebih tertarik ya untuk atau tidak bosan dalam ikut e-learning. Cukup jelas Pak, itu malah menambah ilmu baru buat kami. Jadi memang jujur kan di tengah pandemi COVID ini itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, terus bergejolak mulai dari daya beli masyarakat yang turun, terus juga dari kayak transaksi bisnis juga tertunda, investor juga banyak yang menunda investasinya mereka, sampai juga ada beberapa debitur kami yang usahanya memang sudah benar-benar tidak jalan Pak. Nah, di materi yang training kemarin itu kan kami diajari apa aja sih tanda-tanda kalau misalnya di bisnis itu akan mengalami masalah keuangan. Terus kemudian ada faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kalau misalnya di suatu perusahaan itu akan terkendala, misalnya contohnya ini force majeure. Nah, yang terakhir itu diajarin juga langkah-langkah apa aja nih yang harus kita lakukan dalam penyihatan ataupun penyelamatan kredit. Nah,
kemarin secara garis besar itu tentang restrukturisasi. Nah, hal tersebut memang itu kita butuhkan, Pak. Karena memang tentunya pandemi COVID ini berdampak juga untuk ke industri atau sektor perbankan. Bank Panin juga terutama terpengaruh karena banyak debitur kami tuh yang terlambat gitu, Pak, dalam melakukan pembayarannya ke kami gitu. Kalau segi durasi kan kemarin kami ada 2 hari ya Pak, 2 hari itu dari jam 1 sampai jam 6. Memang sih ya ini lebih ringkas ya daripada pas lagi saya dulu kelas AOP, dan memang menurut saya memang harus dikasih tahu dari awal, tahapan fase awal apa sih yang perlu kita lihat gitu, permasalahannya sampai nanti ke solusinya. Nah, kalau untuk durasi sudah cukup sih Pak, udah cukup optimal. Namun ini buat masukan saran Pak, kalau bisa pada saat studi kasus itu kan memang setiap tim itu kan nanti dia membahas ada permasalahan dari contoh di perusahaan. Nah, nanti di isinya itu nanti di akhirnya itu kan mereka memberikan solusi. Nah, kalau bisa itu nanti ada pembahasan atau dari pembicara atau dari fasilitator bahwa solusi yang tadi diambil sama tim itu apakah sudah solutif belum untuk kalau misalnya kita dihadapkan dengan kasus seperti itu. Nah, kalau untuk durasi mungkin kita bisa mulainya lebih cepat Pak, jadi secara total itu sudah sesuai, tapi kalau bisa kita mulai jangan jam 1 karena kan itu ada kepotong jam pulang kantor kan, jadi ya di situ doang sih jadinya karena saat pandemi kayak begini, saat saya sudah di rumah tuh saya nggak bisa langsung masuk ke dalam rumah gitu. Ya itu aja sih Pak, tapi kalau durasi sudah oke, cuman kalau bisa waktunya jangan mulai dari jam 1, tapi dari sebelum jam 1. Saya sangat setuju, saya benar-benar berharap, karena kan memang kemarin itu belum semuanya kan. Untuk yang tim leader juga ada, tim leader saya 2 orang juga belum ikut. Terus untuk AO itu juga saya sangat benar-benar menantikan kapan batch berikutnya, karena memang untuk yang kami itu ada beberapa AO yang masih baru. AO yang udah lama pun juga kan memang harus di-refresh ya Pak, refreshment untuk yang apa aja sih ilmu-ilmu gitu yang sekarang tentang di perbankan, supaya kami memang tidak melakukan kesalahan gitu. Kalau menguasai materi mah sangatlah Pak Oni kan udah begini. Nah, untuk fasilitator Pak Hartanto juga sangat menguasai materi. Cuman yang tadi saja Pak, yang tadi kalau bisa pas lagi di kami sebagai tim yang sudah ada kasus, sudah memberikan solusi, dibahas, oh iya nih benar solusi kamu sudah solutif nih gitu. Atau misalnya dibahas, oh kamu tuh belum, seharusnya begini-begini, itu aja sih Pak. Itu mungkin ya karena tadi ya Pak waktunya sudah terlalu malam ya gitu.